Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini lagi-lagi Kembang Desa berada di halaman rumah yang pastinya yang pastinya di sini saya sangat menyukai tempat ini karena memang saya cukup rajin untuk merawat tanaman hias agar bisa tumbuh dengan baik. Dan pastinya tidak hanya karena saya suka merawat tanaman hias, namun di sini saya juga lebih suka menjaga kepada bagian halaman rumahnya ya, agar pada bagian tanaman-tanaman hias tersebut atau suasananya itu akan jauh lebih indah ya dipandang ya. Dan saya tidak hanya membersihkan pada bagian halamannya, namun juga di sini saya membersihkan pada bagian sisi potnya, juga pada bagian sekitar area media tanamnya agar terlihat bersih. Karena apabila sesuatu hal ya kita rawat, kita jaga, kita imbangkan kebersihannya, maka juga akan terlihat lebih ya dibandingkan dengan kita hanya memperhatikan pada bagian sisi tanaman hiasnya saja tanpa kita memperhatikan lingkungan sekitar. Yang pastinya satu packingan yang pas ya ketika tanaman hias kita rawat dengan baik, kemudian juga bagian potnya bersih, juga bagian daunnya, pada bagian sisi media tanamnya juga tidak terlihat rumput-rumput liar yang tumbuh, maka juga akan terlihat jauh lebih bersih. Dan di sini saya sangat menikmati hal itu dikarenakan saya memang suka dengan tanaman-tanaman hias. Dan ini kebetulan saya berada di sebelah selatan rumah, dan di sini saya menaruhnya ada beberapa tanaman hias aglonema. Saya sengaja untuk membuat berkelompok seperti ini karena ketika saya melakukan penyemprotan pada daun tanaman hias aglonema, yang pastinya itu akan aman ya, tidak berakibat fatal kepada tanaman-tanaman lainnya ketika saya membuatnya ataupun cara menatanya tidak berkelompok seperti ini ya. Itu bisa berpengaruh terhadap untuk jenis tanaman hias begonia ataupun jenis tanaman hias peperomia. Yang pastinya ketika tanaman hias begonia ataupun peperomia itu ataupun terkena semprotan dari pestisida tersebut, itu biasanya pada bagian sisi daunnya itu akan rusak ataupun terbakar. Nah, di sini saya mengelompokkan ada beberapa jenis tanaman hias aglonema. Ada tanaman hias aglonema, ada Big Croy, kemudian juga ada Snow White. Dan untuk jenis Snow White sendiri, sebenarnya untuk semua jenis tanaman hias aglonema di sini saya lebih suka seperti ini, melakukan stek batang tanaman aglonema yang pastinya agar lebih memudahkan memunculkan tunas-tunas baru seperti ini, dan ini sangat menguntungkan sekali. Yang pastinya ketika saya melakukan stek ataupun split pada batang tanaman hias aglonema tersebut, saya memilih batang daun yang sudah tua seperti ini ya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hias aglonema romosan seperti ini, dan bagaimana juga saya menggunakan media tanamnya, dan bagaimana juga saya cara melakukan perawatan lainnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya lebih suka ke tanaman daun seperti ini ya, apalagi untuk jenis tanaman hias aglonema, karena untuk jenis tanaman hias aglonema menurut saya ya, semakin lama itu akan semakin tumbuh dengan bagus. Dia itu tidak perlu menjalar ya ataupun merambat. Dan untuk jenis tanaman hias aglonema juga pertumbuhan bagusnya itu tidak berjangka ya, seperti untuk jenis tanaman hias peperomia ataupun keladi yang ada masa dormannya. Kemudian juga ada peperomia yang kadang juga dia ketika sudah tumbuh beberapa bulan dan udah terlihat besar, itu biasanya juga akan mati ya. Namun ketika saya melakukan ataupun saya menanam tanaman hias aglonema, semakin lama itu akan semakin bagus, malah kita bisa budidaya dengan mudah. Dan untuk penggunaan media tanam di sini saya lebih menggunakan antara pupuk dari ayam broiler
sekam-sekam seperti itu, yang istilahnya itu namanya adalah kristal yang saya campur dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Yang pastinya ketika saya menggunakan perbandingan 1:1 itu akan menjadi lebih kuat ya tanaman tersebut, karena apabila kita menggunakan media tanam, misalnya kita bisa menggunakan andam ataupun hanya sekam bakar dengan sekam mentah dengan tidak adanya tanah, itu biasanya pada bagian tanaman tersebut itu tidak begitu kokoh. Dan kemudian nutrisi pada bagian pupuk tambahan seperti andam, kemudian ada sekam juga, itu juga tidak begitu bagus ya, karena lama-kelamaan media campuran tersebut itu akan lapuk. Sementara pada bagian di tanah, ketika kita menggunakan media tanah sebagai campuran itu paling baik ya, selain memang menguatkan pada bagian tanaman tersebut, juga memberikan nutrisi secara full. Dan di sini saya juga melakukan pengelompokan dalam melakukan penempatan seperti ini untuk jenis tanaman hias aglonema, yang pastinya di sini saya bisa melakukan penyemprotan ya. Ketika saya melakukan penyemprotan pestisida, menggunakan pestisida untuk tanaman hias aglonema saya, di sini akan aman sekali tanpa saya mengenai tanaman hias peperomia ataupun begonia, yang untuk menjaga pada bagian daunnya itu akan tetap bagus seperti ini, tidak terkena ulat ya. Kemudian saya untuk melakukan penyiraman sendiri, di sini saya rutin, selain saya melakukan penyemprotan pada bagian daunnya setiap hari, setiap pagi, saya juga melakukan penyiraman pada waktu 2 hari sekali. Namun ketika sudah mulai sore ya ataupun malam, saya melakukan penyiraman tersebut, karena apabila saya melakukan penyiraman pada waktu siang dan matahari itu sedang panas-panasnya ya, itu biasanya gampang sekali membuat tanaman tersebut itu menjadi layu. Dan meskipun dengan jenis-jenis tanaman hias aglonema yang sederhana seperti ini, pastinya di sini saya sangat menikmati sekali. Dan di sini saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia ya, pupuk kimia pada bagian media tanamnya. Di sini saya hanya mengganti media tanam. Saya lebih suka mengganti media tanam ketika pada bagian media tersebut itu sudah terlihat bantat ataupun keras, sehingga rongga-rongga dari media tersebut itu sudah tidak begitu ada ya, tidak begitu berporos. Dan saya biasanya melakukan hal itu, penggantian media tanam itu 4 hingga 6 bulan, yang pastinya itu bisa dilihat ya, ketika pertumbuhan tanaman hias tersebut itu sudah mulai terlihat agak tidak baik ataupun pertumbuhannya itu agak terhambat, itu biasanya perlu diganti media tanam. Namun ketika pertumbuhan tanaman itu masih terlihat baik-baik saja dan masih terlihat wajar, itu masih saya biarkan dulu. Dan demikian ya review dari Kembang Desa tentang bagaimana cara saya melakukan perawatan terhadap tanaman hias aglonema dan bagaimana juga saya menempatkan. Yang pastinya untuk menempatkan di sini saya lebih suka di tempat yang teduh, hanya beberapa saat saja ya terkena cahaya matahari, untuk menjadikan warna daunnya juga tetap bagus. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.